Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Belajar Hukum. Nah, Belajar Hukum kali ini mau sharing atau mau diskusi ya tentang aturan dari Permenaker yang terbaru, yaitu tentang pengupahan pada industri padat karya tertentu di masa pandemi COVID-19. Nah, aturan ini diundangkan tanggal 15 Februari yang lalu dan hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2021. Nah, kita mau coba telaah dari perspektif awam ya, seperti saya, terkait dengan aturan ketenagakerjaan ini. Apakah ini menguntungkan satu pihak atau mungkin sama-sama memberikan solusi atau bagaimana. Nah, ini kita akan diskusi di sini ya. Nah, ini aturannya ya. Jadi Permenaker nomor 2 tahun 2021 tentang pelaksanaan pengupahan pada industri padat karya tertentu dalam masa pandemi coronavirus disease 2019 ya. Jadi diundangkan tanggal 15 Februari 2021. Nah, sumber itu sudah saya cantumkan, kalian juga bisa download ya langsung dari situs kemenaker.go.id ya. Nah, aturan ini tujuannya baik ya. Kalau kita baca di pasal 2-nya adalah tujuannya untuk memberikan perlindungan dan mempertahankan kelangsungan pekerja atau buruh serta menjaga kelangsungan usaha pada industri padat karya tertentu selama pemulihan ekonomi nasional pada masa pandemi COVID. Nah, kemudian diatur juga industri padat karya yang dimaksud itu seperti apa. Jadi ada dua syarat. Yang pertama adalah pekerjanya minimal 200 orang dan persentase BTK atau biaya tenaga kerjanya itu dibandingkan biaya produksi minimal 15%-nya. Kemudian, nah ini yang mulai menurut saya agak aneh ya. Industri padat karya yang dimaksud itu ternyata hanya dibatasi 7 industri A sampai F ya. Industri makanan, minuman, tembakau, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, mainan anak, dan furniture. Saya juga tidak tahu kenapa Kemenaker atau Kementerian Tenaga Kerja membatasi industrinya hanya 7 industri ini dan tidak memasukkan industri-industri yang lain. Seperti contoh mungkin industri terkait dengan onderdil atau spare part kendaraan. Contohnya seperti itu. Kan saat ini kita tahu juga kendaraan itu penjualannya lesu turun. Bahkan Bank Indonesia mungkin pada bulan depan memberlakukan DP 0% untuk kendaraan karena imbas lesunya tadi. Atau mungkin industri-industri yang lain yang mungkin mengalami juga hal yang sama dan memenuhi syarat di pasal 3 ayat 1-nya. Ya, jadi kenapa hanya 7 industri ini? Nah, ini yang mungkin atau yang perlu ya dijelaskan oleh kementerian kepada masyarakat secara umum atau mungkin kepada pelaku industri yang lain. Kenapa hanya 7 industri ini? Ya. Nah, selanjutnya saya lompat di pasal 6-nya aja ya. Di pasal 6-nya itu disampaikan seperti ini. Bagi perusahaan industri padat karya tertentu yang terdampak pandemi dapat melakukan penyesuaian besaran dan cara pembayaran upah pekerja atau buruh. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Kemudian pasal 7-nya, kesepakatan pengusaha dan pekerja dilakukan secara musyawarah yang dilandasi kekeluargaan, transparansi, dan itikat baik. Ayat 2, kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibuat secara tertulis dan paling sedikit memuat besaran upah, cara pembayaran upah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan paling lama tanggal 31 Desember 2021. Kemudian ayat 3-nya, pengusaha menyampaikan hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kepada pekerja atau buruh. Nah,
Yang saya juga kritisi atau mungkin saya pertanyakan lah ya di sini adalah di Permenaker ini jelas ya bahwa yang pertama kesepakatan untuk penyesuaian dan cara pembayaran upah itu dilakukan oleh pengusaha dan pekerja. Nah, pertanyaannya adalah di mana letak serikat pekerja atau serikat buruhnya, ya. Karena saya pun cari di definisi di Permenaker ini tidak menyebutkan sama sekali atau tidak menyinggung serikat pekerja atau serikat buruh. Yang artinya bisa jadi posisi pekerja dengan pengusaha ini sangat jauh berbeda ketika ada serikat pekerja yang melakukan negosiasi. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh kementerian juga. Kemudian muncul lagi pertanyaan, nah, apakah boleh kesepakatan antara pengusaha dan pekerja itu memperbolehkan pemberian upah di bawah upah minimum? Ya, kalau kita lihat tadi industrinya yang ada adalah industri makanan minuman, tembakau, industri alas kaki, terus kemudian industri pakaian, itu rata-rata semua yang saya tahu pekerjanya atau buruhnya upahnya adalah upah minimum. Atau upah minimum naik sedikit lah, seperti itu. Nah, kemudian apakah dengan aturan ini, Permenaker ini, pengusaha bisa memberikan upah kepada pekerjanya di bawah upah minimum? Ya, ini yang tidak diatur dengan jelas di Permenaker ini. Tetapi saya bisa langsung jawab ya, sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa? Meskipun tidak diatur dengan jelas, tapi di Undang-Undang Cipta Kerja itu ditulis ya, di pasal 88E itu, ini sumbernya ya, Undang-Undang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan halaman 547 dari 1187. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja itu menyisipkan pasal 88E pada Undang-Undang Ketenagakerjaan yang bunyinya terutama di ayat 2-nya ya. Pengusaha itu dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Ya. Nah, jadi nggak mungkin yang namanya Permenaker itu menyimpangi dari undang-undang. Ya. Itu yang pertama. Jadi ketika ada nanti memang kesepakatan yang pemberiannya di bawah upah minimum, itu batal demi hukum, menurut saya. Loh, ini kan kondisi pandemi, ini kan khusus. Muncul pertanyaan seperti itu. Betul, ini kondisi pandemi, ini kondisi khusus. Tetapi perlu dilihat ya, pembuatan Permenaker ini dalam pertimbangannya atau rujukannya sama sekali tidak ada menyentuh aturan hukum tentang kondisi pandemi atau kondisi khusus. Kalau Anda baca dari pertimbangan hukumnya atau rujukan undang-undangnya, itu dia dari Undang-Undang Ketenagakerjaan sama hanya tentang terkait nomenklatur Kementerian Ketenagakerjaan. Tidak ada yang dia nyebut aturan terkait kesehatan atau pandemi atau karantina kesehatan dan sebagainya. Atau bahkan yang undang-undang yang khusus yang terkait dengan pemulihan ekonomi nasional. Itu tidak nyebut sama sekali. Artinya ini benar-benar terlepas dari aturan itu. Sehingga menurut saya harusnya kesepakatan itu tidak boleh memberikan upah di bawah upah minimum. Ya. Lalu yang kedua, model pengawasannya seperti apa? Nah, ini yang tidak diatur juga di Permenaker ini. Jadi Permenaker ini tidak mengatur mengenai mekanisme monitoring. Adanya hanya mekanisme kamu bisa atur cara bayar dan besarnya upah. Aturannya adalah besaran, cara pembayaran, dan berlaku sampai 31 Desember 2021 itu disampaikan ke pekerja atau buruh. Tetapi bagaimana itu
bisa memberikan rasa keamanan kepada pekerja, buruh dan sebagainya kalau itu juga tidak diawasi dengan baik. Ya. Nah, di sini yang kurang menurut saya di Permenaker ini tidak ada suatu metode atau suatu inisiatif pemerintah itu harus melayani pekerja atau buruh ataupun pengusaha sehingga kedua-duanya mendapatkan hak konstitusional yang baik. Nah, jadi saya pikir itu ya mengenai pendapat saya ya telah mengenai Permenaker ini. Menurut saya ada cukup banyak ketidakpasan dalam Permenaker ini seperti yang tadi saya sampaikan ya mengenai tidak disinggungnya serikat pekerja dalam perundingan. Kemudian yang kedua, kalau ini memang dikhususkan karena adanya pandemi COVID, kok tidak ada rujukan undang-undang atau aturan yang lebih tinggi yang mengenai situasi darurat ini, dan tidak ada suatu pasal yang mengatur tentang bagaimana mekanisme pengawasannya. Nah, ya mudah-mudahan diskusi ini atau sharing ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya menerima pendapat atau saran atau kritik. Sekali lagi konteks edukasi atau sharing ini hanya untuk tujuan pembelajaran saja. Ini bukan nasihat hukum. Ini juga bisa jadi ketika nanti kita terbitkan sudah bisa jadi out of date karena adanya pembaruan-pembaruan di masa depan. Nah, jadi kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.